sana lala buat tenggili mare marundap lalu manobela lalu tengok bibi nakanya bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil presentasi saya mengenai bab 1 pada mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama, sejarah kecerdasan buatan. Di awal abad 20, seorang penemu Spanyol, Torres y Quevedo, membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat lawannya. Perkembangan secara sistematis kemudian dimulai setelah ditemukannya komputer digital. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950. Namun, bidang kecerdasan buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri di konferensi Dartmouth tahun 1956, di mana 10 peneliti muda memimpikan mempergunakan komputer untuk memodelkan bagaimana cara berpikir manusia. Selanjutnya, pengertian kecerdasan buatan. Menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dapat mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Selanjutnya, alasan untuk memodelkan performa manusia dalam hal ini. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran manusia, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer, untuk mengeksploitasi pengetahuan. Selanjutnya, tujuan kecerdasan buatan. Yang pertama, membuat mesin jadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apakah kecerdasan itu. Yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna. Selanjutnya, konsep kecerdasan buatan. Yang pertama, Turing test, pemrosesan simbolik, heuristik, inferensi, pencocokan pola. Setelah itu, ada cakupan bidang ilmu, di antaranya pencarian, pengenalan pola, inferensi, belajar dari pengalaman, perencanaan, epistemologi, ontologi, heuristik. Selanjutnya, aplikasi kecerdasan buatan. Sistem pakar, pemrosesan bahasa alami, pemahaman ucapan atau suara, sistem sensor dan robotika, komputer fisik, intelligent tutoring, mesin belajar. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang masalah dan ruang masalah. A. Masalah dan metode pemecahan masalah. Sistem kecerdasan buatan. 1. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. B. Membangun suatu sistem yang mampu menyelesaikan masalah. 1. Mendefinisikan masalah dengan tepat. 2. Menganalisis masalah tersebut. 3. Mempresentasikan pengetahuan. 4. Memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. C. Mendeskripsikan masalah dengan baik. Harus 1. Mendefinisikan suatu ruang keadaan. Yang kedua, menetapkan suatu atau lebih keadaan awal. 3. Menetapkan satu atau lebih tujuan. 4. Menetapkan kumpulan aturan. D. Representasi ruang keadaan. 1. Graf keadaan. 2. Pohon pelacakan atau pencarian. 3. Pohon N atau OR. Graf keadaan dan pohon pelacakan atau pencarian. Seperti ini contohnya yang di bawah. Pohon N atau OR. Contoh sesuai gambar. Masalah ember. 1. Masalah ember, ada 2 ember masing-masing berkapasitas 4 galon. Ember A dan 3 galon ember B. Ada pompa air yang akan digunakan untuk mengisi air pada ember tersebut. Bagaimana dapat mengisi tepat 2 galon air ke dalam ember berkapasitas 4? 1. Identifikasi ruang keadaan, state space.
2. Keadaan awal. 3. Keadaan ember. 4. Aturan-aturan. 5. Representasi ruang keadaan dengan pohon pelacakan. Contoh keadaan ember sesuai yang digambar. Representasi ruang keadaan untuk kasus ember sesuai yang digambar. Terima kasih.